Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya yang spektakuler, yang cetar membahenol. Di channel saya yang bernama Om Botak alias Mbak Jambrong. Ya, di kesempatan kita kali ini membahas sedikit tentang kenapa ojol sering rusak motornya. Gini loh guys, kesimpulannya ya, kita bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, kita dari Tebet ke Cibinong, itu makan waktu berapa jam guys? Cuman alangkah baiknya kita istirahat dulu. Ini untuk khusus satu barang. Untuk yang 4 barang, someday delivery. Tadi saya beranggapan kalau yang namanya someday itu kan 8 barang. Contoh, dia misalnya si kurir A, B, C, D, E, F, G itu membawa barang satu hari 8 barang. Dia ngambil satu tempat itu, dari dia bunyi itu misalkan Depoknya itu di Tol Iskandar menuju ke Ciputat. Oke, fine, dengan argo 18.000. Mau nggak kalian begitu? Enggak kan? Coba kita lihat dimensinya. Dimensinya itu entah kardus kecil entah kardus besar ya. Yang namanya merchandiser kan seenaknya jidatnya aja merchandiser loh. Misalkan dia itu memesan instan di aplikasi, alias di aplikasi itu ada dua. Kita tuh di Grab atau Gojek kita ada di aplikasi itu Samdi Express kalau yang buat Grab, kalau yang Gojeknya itu instan Someday. Ya kita sih ya namanya begitu, kita sih ya manggut-manggut aja ya, tapi dengan kata lain dimensinya ini ya cukup memprihatinkan kalau dikata ya. Jujur saya itu yang namanya entah barang kipas angin, entah barangnya kontainer, entah barangnya kulkas, itu gila, tergantung argo. Jika driver Anda gak membawa barang Anda dan si seller minta, apa yang Anda pikirkan? Jangan sekali-kali posisikan diri driver bertanya ataupun si konsumen itu bertanya, Pak, posisi di mana? Jangan sekali-kali memesan seperti itu. Entah kurir, entah napa-napa, entah apa di jalan. Apa kalian mau? Ya, kalian berpikir dong. Apalagi kita barang udah nyampe ke titik tujuan yang berbeda. Mau nggak digituin? Enggak kan? Nah, contoh aja dah. Kalian tuh nggak berpikir ulang dari satu tempat. Misalkan ya, contoh nih, saya udah ngalamin kasus yang kayak begini. Contoh, rumah dia, kerjaan dia itu rumah dia di Cilengsi alias di Cibubur, kantor dia di Sudirman. Dia titiknya di mana? Sudirman ke Cibubur tuh jarak berapa ratus kilo? Ada 500 kiloan? Ada.
ya Anda mengubah rutenya. Notice, catatan ya buat konsumen pengguna setia Tokped. Tokped tuh nggak menjamin buat kami, kehidupan kami tuh nggak menjamin barang ngasih kalian tuh besar, enggak. Saya sih sebagai selaku pribadi ya, jujur saya tuh menolong, tapi motor saya rusak mulu udah 4 kali. Dan kata lainnya seperti itu. Jangan bilang ke driver cepat-cepat. Ini yang waspada. Ini yang terlalu bahaya buat konsumen. Jangan sekali-kali menyuruh driver Anda cepat. Bang, cepat. Saya lagi butuh. Situ yang butuh, situ yang pesan. Situ yang salah. Gitu loh. Jangan, kasihan. Walaupun driver muda, driver tua, kalian harus tetap hormatin. Saya hormatin Anda, tapi Anda tidak hormatin driver. Gitu loh. Jujur aja sih, saya sih kalau Anda seperpikiran dengan saya ya welcome. Saya sih gak masalah. Saya sebagai driver loh, saya merasa digituin. Jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali yang namanya menyuruh driver cepat. Jangan. Entah itu barang besar maupun barang kecil. Ingat loh, resiko bukan dari driver, tapi Anda sendiri yang kena. Entah makanan, entah apapun yang Anda pesan ataupun itu. Ya, tolong kepada pemesan, jangan sekali-kali rubah tujuan tanpa sepengetahuan yang jelas, ataupun titik penjemputan, titik pengambilan ataupun pengakhiri itu ya. Jangan sekali-kali yang namanya seperti itu. Jangan buat driver tuh sangatlah capek. Entah barangnya itu, jujur ya, saya dapat barang di Jakarta Barat, orangnya itu ada di Cilengsi ataupun di Pantai Indah Kapuk. Coba Anda bayangkan berapa jam saya untuk mencapai suatu yang namanya kesana. Belum lagi tokonya tutup. Kalau Anda mau konfirmasi pesan barang ataupun Anda memesan barang di online shop, tanyakan terlebih dahulu sebelum Anda berbelanja. Ingat omongan saya. Jangan dilimpahkan masalah itu ke driver. Oke? Udah gitu aja. Anda pesan, Anda yang bertanggung jawab, Anda yang beresiko tinggi. Gitu loh. Saya gak muluk-muluk. Saya tegaskan kepada pihak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataupun yang lain. Ya. Terutama Shopee. Yang suka belanja dengan Shopee, saya mau jelaskan ya. Jujur. Shopee satu sisi dia itu 50% diskon semua. Tapi alangkah baiknya untuk kepentingan drivernya berapa? Kecil besar 5.000 perak. Kalian tahu, paling kecil 5.000 perak, 2.000 perak. Coba Anda bayangkan, bensin kami pun berapa? 35.000, 25.000. Apa kalian mau? Sekarang saya tantang kalian berpikir, satu tempat itu dihargai 5.000, bisa beli apa coba? Di zaman era globalisasi seperti ini, buat driver ya, saya bukan nantangin kalian. Coba kalian berpikir dengan logika.
Apakah kalian mau? Enggak. Sebenarnya saya sih nggak mau untuk hal yang kayak gini. Cuman karena sahabat saya yang jualan, seller yang saya kenal gitu kan, kalau ada yang kenal dengan seller, saya merasa ya ini tuh teman saya, kenapa saya nggak bantu? Nah, tolonglah yang namanya penjual ataupun pembeli, tolong kasih description atau penjelasan atau petanya yang jelas, RT RW yang lengkap beserta kode pos. Anggaplah ini kita kurir JNE ataupun yang lain. Oke, kalau Anda tidak bisa ditelepon, saya kasih ke RT Anda. Udah, itu aja jelas. Kami itu bukan apa-apa. Kami itu hanya maps online ataupun Grab. Itu tidak satu wilayah. Enggak, bukan. Kami itu beda wilayah. Dan kami tidak punya yang namanya tuh tempat untuk menyimpan barang untuk berdua hari baru dikirim. Punya gudang sendiri enggak, kami langsung kirim untuk yang Someday delivery. Kasihan enggak kami? Pulang jam berapa kita nggak punya keluarga, kita nggak punya anak, kita nggak punya istri. Punya. Tolong kalian lah yang namanya entah barang besar, entah meskipun itu, tolong berpikir. Saya juga berpikir loh, saya sebagai driver tuh mikir, barang besar taruh di motor yang kecil. Coba kalian berpikir lah, itu kasihan loh. Saya tadi kedapatan driver itu di jalan Lenteng Agung membawa akuarium plus ikannya. Coba kalian pikirin, akuarium dengan dimensi yang sangat besar, sedang maupun kecil, bawa 2 biji. Nah, kalau yang ada kalau yang bisa ngikat, kalau yang nggak bisa gimana? Turunin ya. Itu kan membahayakan driver. Sebenarnya kalian pesan pakai lewat GoSend. Mengapa barang Anda lama? Karena satu ini masalah. Konsumen bertanya sama saya, Bang, saya mau nanya. Iya Bu, silakan. Kenapa barang saya kok lama ya di pick up? Nah, ini yang dipertanyakan sama konsumen. Pak, barang saya kok lama? Ibu tidak pernah ngecek di aplikasi. Coba kalian cek di aplikasi kalian beli, misalkan di Shopee. Coba kalian cek 5 sampai 10 menit ya. Lihat foto drivernya. Berubah apa tidak? Anda tinggalin makan atau tinggalin tidur, coba sejam, apakah berubah tuh driver apa tidak? Dengan pesanan Anda segitu, coba Anda bayangkan, apa tanaman segede ini tuh, yang di atas kepala saya, ataupun yang sekecil itu, potong sana tuh, ya kan? Mau nggak? Apa mau tanamannya sekalian segitu, atau kipas angin maupun cooler? Kami sangat menyarankan yang namanya seperti itu ya, cooler gitu kan ya, barangkali aja ada yang minat gitu kan. Barangkali ada yang minat dan lain-lain. Saya sebagai juru bicara driver itu ingin menyampaikan satu hal.
tolong ya driver, jaga barang saya dengan baik. Udah gitu aja. Pak, posisi di mana? Pak, posisi di mana? Jangan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jangan seperti itu. Entah kurir al, jangan. Pak, barang saya ada di mana? Jangan, siap. Entah sewaktu-waktu dia kecelakaan motor, entah apapun itu, apa kalian menanggung jawab? Enggak, no. Apa kalian mau ganti kerusakan motor driver? No. Kalau saya kan sebagai driver, sebagai Samdi delivery, saya ini udah berapa tahun di Samdi? 4 tahun ya, jujur. Dari sekian banyak konsumen yang ngomplain barang hilang, itu yang parah. Entah dari kesalahan driver ataupun apapun itu, atau beli akun. Coba kalian tanya, coba kalian telepon, tanyakan baik-baik, Pak, posisi di mana? Saya mau berbicara, bolehkah? Apa Bapak masih di jalan? Entah berhenti di jalan atau lagi pick up, apapun drop out. Jelasin. Jangan bernada tinggi ke driver, kan kita juga bingung lah. Situ yang mesen, situ yang marah, aneh. Nah, seperti itu. Tolonglah, dengan video saya membuat seperti ini, catatan buat Anda. Gitu loh. Tolong disimak baik-baik apa yang saya omong, saya rasakan di jalan. Itu capeknya luar biasa. Tolong hargai kami. Udah gitu aja. Kalau Anda mau dihargain, hargailah diri sendiri. Gitu. Paling 2 hari 3 hari. Jangan merasa sok cuek. Apalagi kalau ditelepon driver mengalami kesulitan dengan alamat yang kamu tuju. Itu yang paling parah selama saya ngedriver pengiriman paket itu. Nauzubillah min dzalik. Kami bukan kurir yang 2 hari nyampe, Mbak. Kita sehari nyampe. 1 hari nyampe. Meskipun jam 3 pagi taruhannya nyawa. Jam 3 taruhannya nyawa, Mbak. Mas, Bapak. Taruhannya nyawa. Hampir semua kurir seperti itu. Dan mereka ada yang digaji, ada yang tidak. Nah, bedanya digaji ataupun tidak, itu tergantung bawaan. Itu dia punya gudang. Kalau kita tidak punya gudang, harus nyampe on time ke tangan kalian. Nah, untuk pemesan barang, saya menghimbau, tolong cek drivernya, tolong dikonfirmasi sebelum pesan. Bilang ke sellernya, Pak, jangan ditindih. Atau enggak, Pak, kalau misalkan barang itu besar, tolong dicarikan driver yang baru. Kan waktu panjang tuh, dari jam 7 pagi sampai jam 12, sampai jam 5 sore. Nah, kita ini berpacu tuh sampai jam 4 sore. Nah, si seller ini pick up-nya itu dari jam berapa? Tolong tanyain lagi, bawel aja ke seller yang gak apa-apa. Pasti seller bilang ke driver, Pak, tolong titip. Udah, pasti seller bilang gitu. Oke Bu, saya titip. Dengan catatan, dengan notis, kalau map itu salah, entah dari konsumen, saya tidak akan bertanggung jawab dan saya kembalikan tuh barang. Kalau dia beli akun bodong, itu wallahualam bisawaf. Nah, itu yang lebih parah. Betapa sulit mencarikan yang seperti itu.
Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai Anda yang memesan online kejebak dengan driver yang punya akun joki. Ini saya sesama driver, saya tahu loh yang namanya driver butuh ini bukan, tapi saya tuh jujur dalam bekerja, dalam berikhtiar, dalam apapun itu ya. Entah saya tidak menjelekkan driver itu, enggak. Kalian malas, kalian gagu ataupun itu, bilangnya anyep ataupun apa, itu dari kesalahan Anda. Entah Anda beli akun sendiri maupun akun joki, Anda yang ngejokin sendiri itu akun ya. Udah gitu aja. Kalau jika kalian bertemu dengan saya, tolong sapa ya. Saya berharap kalian semua bisa lebih baik daripada sebelumnya. Saya doakan rezeki kalian bertambah. Tolong like dan subscribe channel saya agar bisa membangun channel ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau jika bertemu dengan saya, tolong tegur, tolong sapa saya dengan baik. Udah gitu aja ya. Dan tolong sekali lagi ya, saya berterima kasih untuk semua yang namanya merchandiser. Tapi dengan kata lain ya, kita ya seperti itu. Tolong hargai waktunya. Oke. Pick up maupun drop out harus hati-hati ya sesama driver. Saya sebagai driver mencuit di YouTube. Ini untuk kebaikan kita bersama. Oke. Salam hangat dari saya. Selamat malam. Wabillahi waufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Salam satu aspal.